Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 4-7 mencatat, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Pemazmur memberikan penegasan bahwa adalah sangat mungkin untuk seseorang, apalagi orang percaya, menjalani perjalanan hidupnya dengan selalu berkemenangan, bahkan dari waktu ke waktu malah jadi semakin kuat. Pemazmur membahasakannya dengan kalimat apabila atau kala mana orang percaya tersebut melintasi lembah Baka, artinya lembah ratapan, memiliki kemiripan dengan lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian yang pernah Daud lalui. Mazmur 23 ayat yang keempat. Alih-alih menjadi lemah, tawar hati, atau terintimidasi, kehidupan orang percaya tersebut justru akan Tuhan pakai untuk mengubah lembah ratapan yang ada menjadi tempat yang bermata air, penuh kehidupan. Bahkan mereka akan terus menjalani perjalanan profetis mereka dengan menjadi semakin kuat. Whatever that cannot kill you will only make you to become stronger. Apapun yang tidak membunuhmu justru akan membuatmu menjadi semakin kuat. Yang pertama, pastikan kita mengadopsi passion akan rumah Tuhan sama seperti yang Dia miliki. Kitab Hagai 1 ayat 2-11 mencatat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha." Tuhan menegaskan kepada umat Israel bahwa selama ini engkau hidup secara egois. Engkau hanya mementingkan keadaanmu sendiri, tidak memiliki hati untuk rumah Tuhan. Maka berbagai kesulitan hidup jadi terus mengikuti dirimu. Memang di zaman sekarang ini sulit untuk mengeneralisasikan kebanyakan gereja yang ada sebagai rumahnya. Kebanyakan gereja tidak lebih hanya sekedar sebagai bangunan tempat orang melakukan ritual ibadah keagamaan mereka. Sementara bagi Tuhan, saat Dia berbicara melalui Nabi Hagai tentang rumahnya, Dia sedang berbicara tentang keberadaan rumahnya yang adalah merupakan pusat kehidupan dan aktivitas sehari-hari dari umatnya. Tapi ketika kita mulai menemukan adanya kumpulan orang percaya yang berfokus hanya kepada Tuhan dan berhasrat untuk hidup hanya bagi Dia dan penggenapan rencananya, artinya kita sudah dipertemukan oleh Tuhan dengan rumahnya. Pastikan kita
segera mengambil keputusan untuk meleburkan diri kita dengan rumahnya itu. Tindakan kita untuk menjadikan rumahnya sebagai pusat dari berbagai aktivitas kehidupan kita akan mengkondisikan datangnya perkenanan dan kedaulatan Tuhan yang mengalirkan berkat secara melimpah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi besok. Message ini adalah kelanjutan dari message yang kemarin. Untuk kita mulai mengenali realita dari rumahnya di hari-hari terakhir ini, perhatikanlah poin-poin prinsip firman berikut. Yang pertama, rumah Tuhan harus dibangun sesuai dengan pola yang Tuhan tetapkan sendiri. Sesungguhnya, gereja adalah ide Tuhan untuk Ia jadi memiliki sarana di bumi ini guna bergerak merealisasikan agenda kekal yang Ia miliki. Matius 16 ayat 18-19, Efesus 1 ayat 22-23. Gereja tidak boleh dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat. Gereja dilahirkan dengan kuasa roh guna menuntaskan agenda dan rencana Bapa di bumi ini. Yang kedua, Tuhan sendiri telah menetapkan orang-orang yang Ia tunjuk untuk membangun rumahnya itu, yaitu hamba-hamba Tuhan yang Ia percayai dengan pola ilahi tentang gereja. Pola tabernakel adalah pola gereja di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, setelah kematian, kebangkitan, dan dipermuliakannya Yesus, pola gereja mengalami perubahan. Ibrani 9 ayat 1-4 dan Markus 15 ayat 37-39. Jika gereja dibangun sesuai pola, kemuliaan pasti akan tercurah. Jika di Perjanjian Lama, wujud kemuliaan yang Tuhan curahkan bermanifestasi dalam bentuk gumpalan-gumpalan awan padat yang memenuhi baitnya tersebut, Keluaran 40 ayat 33-35, 2 Tawarikh 5 ayat 1 dan 2 Tawarikh 5 ayat 11-14. Di Perjanjian Baru, wujud kemuliaan yang Tuhan curahkan atas gerejanya adalah dalam bentuk kebangkitan orang percaya. Kisah Rasul 19 ayat 1-12. Gembala jemaat yang membangun sesuai pola sorga pasti akan mendapati seluruh jemaat yang ia pimpin jadi bangkit dalam kuasa roh dan bergerak untuk menyatakan kuasa kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, yang membedakan antara rumah Tuhan dengan banyak jenis rumah yang lain adalah adanya realita hadirat Tuhan. Ada pekerjaan firman dan roh yang secara konsisten terus bermanifestasi di dalam rumahnya. Alasan mengapa ada banyak gereja di hari-hari terakhir ini justru mengalami kesuaman, kehambaran rohani adalah karena gereja itu tidak dibangun sesuai dengan pola ilahi yang Tuhan tetapkan. Ada banyak pemimpin yang membangun gerejanya dengan tujuan hanya untuk mengumpulkan jemaat atau bahkan mempergunakan gereja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jemaat belaka. Tidak ada lagi suara Tuhan atau firman yang diperdengarkan. Yang ada hanyalah khotbah-khotbah motivasi, janji tentang berkat, kesuksesan, dan kekayaan yang justru malah membuat jemaat jadi makin hidup dalam keduniawian, kedagingan, dan keegoisan semata. Yang keempat, Tuhan telah menetapkan kultur, kebiasaan, dan pola hidup ilahi yang harus dijalani oleh seluruh umat yang memutuskan untuk diam di dalam rumahnya. Yesus menyatakan, siapapun yang mau menjadi pengikutnya haruslah bersedia untuk menyangkali dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Matius 16 ayat 24-25. Memastikan tidak ada lagi cinta akan dunia ini, cinta diri sendiri, dan cinta akan uang di dalam hidupnya. Yakobus 4 ayat 4-5, Matius 6 ayat yang ke-24, dan Galatia 5 ayat 16-26. Semua itu akan dapat terlaksana dengan mudah saat pemimpin mulai melatih atau memperlengkapi jemaatnya guna menerima pemahaman firman yang sama dengan dirinya, mengalami dinamika pekerjaan roh yang sama, mengalami proses pembentukan tangan Tuhan yang sama, mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang sama, sehingga mulai mengejar destiny dan agenda kerajaan
yang sama. Efesus 4 ayat 11-16. Yang kelima, Tuhan menghendaki untuk umatnya dapat memiliki keterhubungan yang akurat dengan rumah yang sudah Ia tetapkan tersebut. Ulangan 12 ayat 5-7. Memang tidak semua yang disebut sebagai rumahnya adalah memang rumah rohani yang Ia akui. Tapi sekali Tuhan menunjukkan disinilah rumahnya, maka seberapa banyak umatnya harus mulai menghubungkan diri dengan rumah itu. Seberapa banyak pemimpin jemaat yang ada perlu segera mengadopsi pola pikir dari rumah Tuhan yang Ia tunjukkan tersebut dan membangun ulang jemaatnya. Karena Tuhan menghendaki untuk rumahnya bisa ada di mana-mana, sehingga melalui rumahnya itu Dia menjadi nyata di antara umat manusia. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, dan 2 Korintus 6 ayat 16, Wahyu 21 ayat 3-5. Memiliki keterhubungan dengan rumah Tuhan memiliki arti A. Kita menjadikan flow of life yang ada di rumah itu menjadi pusat dari kegiatan ibadah dan penyembahan kita. Ulangan 12 ayat yang kelima. Bagi orang Yahudi, tabernakel atau bait suci adalah merupakan pusat atau sentralitas dari seluruh kegiatan dan kehidupan mereka. Setiap kali diadakan upacara tertentu di bait suci, maka seluruh kegiatan sehari-hari mereka ditiadakan demi untuk dapat terlibat dalam upacara di bait suci tersebut. Tuhan menghendaki setiap kali ada arahan yang datang dari Roh Kudus untuk gereja, sebagai umatnya, kita segera menyingkirkan berbagai aktivitas atau kesibukan yang kita miliki demi untuk bisa ikut terlibat. We make ourselves always available for Him. Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir adalah agar Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dan perbudakan sistem dunia ini agar kita dapat hidup hanya bagi Dia. Roma 6 ayat 11. Libatkan diri kita secara aktif untuk merealisasikan agenda ilahi yang sudah Ia nyatakan kepada gerejanya. B. Kita menjadikan rumah itu sebagai ladang tempat kita menabur, tempat kita mendedikasikan berbagai persembahan atau pemberian kita kepada Tuhan. Ulangan 12 ayat yang ke-6. Paulus menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan sendiri. Kolose 3 ayat 23. Meskipun kelihatannya saat kita menabur atau memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang ke rumah itu, pemberian tersebut diterima dan dikelola oleh manusia, tapi pastikanlah sudah terbangun suatu sikap hati yang menyatakan bahwa kita melakukan semua itu untuk Tuhan sendiri. Ibrani 7 ayat 6-10. Dari Dia yang menyelidik hati manusia, kita akan mendapatkan berkat dan perkenanan. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 dan Yeremia 17 ayat yang ke-10. C. Kita menjadikan rumah itu menjadi pusat dari berbagai aktivitas kehidupan maupun kegembiraan kita. Ulangan 12 ayat yang ke-7. Jika kita membangun hidup kita secara akurat, otomatis, pasti kita akan menikmati berkat dan perkenanan Tuhan. Nikmatilah berkat, perkenanan, dan kelimpahan yang Tuhan berikan sambil terus menjagai realita kehadirannya di dalam hidup kita. Ketika seseorang mulai menikmati banyak berkat dan kelimpahan dari Tuhan, ia seringkali justru cenderung melonggarkan prinsip kebenaran, standar hidup, nilai-nilai, dan kebiasaan ilahi yang membawanya menikmati semua kelimpahan tersebut. Akibatnya, manusia lama dari orang yang bersangkutan akan kembali memanifestasikan diri dan menghancurkan seluruh berkat yang baru datang tersebut. Jagai. Teruslah bertekun dalam mempraktekkan prinsip firman, nilai kebenaran maupun kebiasaan ilahi yang sudah Tuhan bangun. Pahami prinsip ini. Hal-hal yang membawamu naik adalah juga hal-hal yang bakal menjagaimu untuk bisa tetap ada di atas. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut besok. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Adalah mungkin untuk seseorang, apalagi orang percaya,
untuk selalu hidup berkemenangan dalam segala hal di setiap waktu. Tapi perhatikanlah beberapa aspek penting berikut. Yang pertama, pastikan kita mengadopsi passion akan rumah Tuhan sama seperti yang Dia miliki. Yang kedua, terus bangun, tingkatkan level ketergantungan kita kepada Tuhan. Sejak kejatuhan manusia selalu cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Alasannya tidak lain adalah karena memang manusia telah terpisah dari Tuhan. Tidak ada lagi arahan roh yang mereka terima. Tidak ada lagi jalinan komunikasi yang sehat antara manusia dengan Tuhan. Seringkali manusia merasa harus mengambil keputusan sendiri demi untuk kelangsungan hidupnya. Semakin lama, manusia semakin terbiasa untuk memutuskan sesuatu demi untuk kelangsungan dan kemajuan hidup yang ia miliki, tanpa meminta arahan Tuhan lagi. Bahkan setelah penebusan melalui darah Yesus, ada banyak orang percaya yang masih terbiasa menjalani hidup sehari-harinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5-6 mencatat, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lukas 18 ayat 1 mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Roma 8 ayat 26-28 mencatat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakobus 5 ayat 16-18 mencatat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 mencatat, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dari rangkaian ayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa wujud bergantung kepada Tuhan dimanifestasikan melalui doa-doa yang dinaikkan dengan tekun, penuh keantusiasan atau fervent prayer, melibatkan Roh Kudus secara sedemikian rupa hingga datang arahan, firman atau pernyataan roh lainnya yang harus segera ditindaklanjuti melalui suatu tindakan nyata. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 Alkitab mencatat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata Ibrani yang dipakai dalam menuliskan kata akuilah Dia adalah yada, yang memiliki makna belajar untuk memahami, mencari tahu dan membedakan. Artinya untuk hidup mengandalkan Tuhan, kita perlu mempelajari dan memahami jalan-jalan Tuhan, mencoba mengenali dan membedakan jalan Tuhan tersebut dari jalan-jalan dunia ini untuk dapat kita jalani dengan segenap hati. Teruslah membersihkan jalur komunikasi yang kita miliki dengan Tuhan, sehingga kapanpun Dia mau berbicara dan memberikan arahan, kita tidak pernah memiliki kesulitan untuk mendengar Dia dan mentaatinya secara penuh. Yang ketiga, kenali jalan-jalannya dan berjalanlah di dalam jalan kemenangannya. Ketika Musa bersyafaat untuk Israel di atas gunung Sinai, dia meminta untuk Tuhan menunjukkan jalannya kepadanya.
Keluaran 33 ayat 13. Sementara saat menuliskan surat ke jemaat Korintus, Paulus ada menyebut tentang jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14. Nubuatan Yesaya menegaskan bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan manusia. Yesaya 55 ayat 8-9. Yang Roh Kudus mau dari kita sebagai umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga selalu berkemenangan dalam segala hal, adalah mulai mempergunakan cara-cara ilahi dalam menjalani hidup dan menaklukkan tantangan. A. Pastikan hidup kita sudah terhubung dengan kerajaannya, karena inilah faktor utama yang akan membuat kita terbebas dari tekanan atau ikatan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Matius 6 ayat 33. Segala bentuk masalah dan kekhawatiran dalam hidup seringkali bersumber dari kehidupan orang percaya yang belum terhubung dengan realita kerajaannya. Yesus memerdekakan kita dari perhambaan dosa, supaya kita hidup bagi Allah dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 11, Roma 6 ayat 17-19, 1 Yohanes 3 ayat 19-22. Pastikan kita bersedia memberi diri untuk diayomi oleh orang dari tempat tinggi. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Pastikan selalu tersedia tanah hati yang baik dalam hidup kita. Matius 13 ayat 11-12 dan ayat yang ke-23. Pastikan selalu ada manifestasi pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. B. Pastikan kita terus mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Mazmur 8 ayat 2, Amsal 18 ayat 20-21, Markus 11 ayat 24. C. Pastikan kita terus mendisiplin pikiran kita untuk selalu tertuju hanya kepada keberadaan Tuhan, firman-Nya, dan berbagai perkara ilahi yang Roh Kudus nyatakan. Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan versi mudah dibaca, Filipi 4 ayat yang ke-8 terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat yang ke-5, dan Kolose 3 ayat 1-2. D. Pastikan kita terus bertumbuh jadi semakin serupa dengan Kristus dan memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam hidup sehari-hari. Filipi 2 ayat 5-7, Efesus 2 ayat yang ke-10. Seluruh jemaat mula-mula hidup dengan menjadikan agenda kerajaan menjadi prioritas hidup mereka. Mereka menjalani gaya hidup yang berbeda. Jemaat mula-mula disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 9, Kisah Rasul 13 ayat 10, Kisah Rasul 18 ayat 25, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-23. Kekasih Tuhan, mulailah berjalan di jalannya dan alamilah selalu kemenangan dalam segala keadaan. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Cara Tuhan mempersiapkan Daud untuk memasuki momentum menaklukkan Goliat dan menjadi raja atas Israel terbilang sangatlah unik. Karena oleh kedaulatan tangannya, Daud harus memasuki periode yang terbilang buruk bagi kebanyakan orang. Ia sudah tertolak dari sejak kandungan, disingkirkan dari tengah keluarga, dan dikondisikan untuk alami kematian dengan cara diberikan 2-3 ekor domba oleh bapaknya sebagai umpan beruang dan singa. Bahkan ketika ia sudah diurapi oleh Samuel, kehidupannya tidak langsung meroket, melainkan ia masih tersimpan dalam pembentukan tangan Tuhan. Ia menjadi pelayan dan pemain musik Raja Saul dengan setia, tanpa berambisi menjadi raja atas Israel, walaupun Samuel telah mengurapinya. Daud tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk dia memberontak dan mengambil alih kepemimpinan, melainkan tetap menjalani kehidupan secara tulus dan dikuasai oleh roh. Posisi rohaninya alami perubahan. 1 Samuel 16 ayat 13. Singkat cerita, Daud menjadi orang yang sangat disukai oleh Saul. Sebenarnya, jika Saul memperhatikan promosi dari hambanya yang menceritakan tentang Daud, bisa saja Saul langsung mengangkat Daud lebih dari sekedar pelayannya, melainkan menjadi salah satu dari prajurit perang yang bisa diandalkannya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 mencatat, lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu,
yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Tapi lagi-lagi, oleh kedaulatan Tuhan, Saul tidak memperhatikan hal tersebut. Saul hanya ingin memanfaatkan Daud untuk kepentingan sesaat saja. Tapi hal itu tidak masalah bagi Daud. Ia tetap melangkah dalam ketulusan dan hormat terhadap Saul. Sebab memang belum waktunya untuk Tuhan mempromosikan dia. Ia masih menyimpan Daud dalam tabung panah Tuhan. Dari proses Daud di atas, ada banyak orang yang tidak mau dan tidak menyukai jika hal tersebut terjadi pada dirinya. Banyak yang frustrasi, kecewa, putus asa ketika tertolak dan undur dari kegerakan karena tidak mendapatkan peran yang diinginkannya. Dan banyak juga yang ingin buru-buru menaiki anak tangga promosi ketika Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia akan dia pakai menjadi orang yang berpengaruh. Berbeda dengan Daud, ia sangat menikmati proses yang ada dan tetap tulus, tanpa dendam dan ambisi. Ia tahu dengan pasti siapa dirinya di dalam Tuhan, sehingga ia tidak undur diri dalam proses kehidupan yang Tuhan tetapkan. Sikap hati Daud tersebut membuat Tuhan membawanya untuk melebur dalam kepentingan secara korporat bangsa Israel. Ia membawa Daud ke dalam arena peperangan korporat melawan bangsa Filistin. Dahulu, Daud hanya berperang sendiri melawan singa dan beruang. Sekarang, Daud harus berperang bersama dan berjuang untuk kepentingan bangsanya. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi Daud tentunya. Berbeda dengan kebanyakan orang percaya pada saat-saat ini. Maunya sukses secara individu saja. Mereka lebih senang melawan singa dan beruangnya saja daripada berjuang untuk kepentingan kerajaan sorga secara korporat. Mereka merasa diri sudah melakukan kehendak Tuhan ketika berperang sendirian. Mereka terus bergumul untuk meleburkan diri dalam kepentingan bersama. Mereka tidak merasa ada panggilan untuk melebur dalam kehidupan korporat atau gereja lokal yang terbangun secara akurat sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan. Padahal itu merupakan kunci sekaligus pintu gerbang untuk memasuki hari depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Karena memang yang Tuhan inginkan adalah fungsi sebagai kesatuan tubuh Kristus. Dalam Daud melawan Goliat, ia memang alami kemenangan. Tapi di saat yang sama, ia juga memberikan nyawanya untuk kehidupan korporat. Bukan tanpa resiko Daud melakukan hal itu. Tapi dia tahu dengan pasti, saat ia memberikan nyawanya, justru ia akan menerimanya kembali. Karena tanpa kematian dari ambisi pribadi, maka tidak akan ada kebangkitan. Kehidupan korporat akan mengajar kita bagaimana mati terhadap dosa, namun hidup hanya bagi Allah. Ya, hanya pada saat kita meleburkan diri, hal itu akan terjadi. Daud tahu dengan pasti, kemenangannya secara pribadi merupakan bentuk pelatihannya untuk meraih kemenangan secara korporat. Jadi, Daud kuat untuk kepentingan bangsanya. Ia jadi ahli berperang untuk kepentingan bangsanya. Itulah Daud. Disinilah saya menyadari untuk saya terus gila-gilaan membangun diri saya semaksimal mungkin. Bukan untuk kepentingan saya lagi, melainkan kepentingan korporat kerajaan sorga. Apapun yang kita lakukan, hanya semata-mata untuk kepentingan korporat tersebut. Saya yakin sikap hati seperti itulah yang akan memposisikan kita terhisap masuk dalam kehidupan ilahi. Mempertahankan kehidupan yang individualistis pasti akan membuat kita terpental dari kehidupan korporat. Tapi memberikan hidup kita untuk kepentingan korporat akan membuat kita bangkit bersama sebagai satu tubuh untuk menaklukkan Goliat dalam setiap domain yang ada. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.